Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta catur semua. Selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Saya doakan Anda selalu sehat dan selalu meningkat dalam kemampuan catur Anda. Kabar gembira bagi teman-teman penggemar Sisilia Naga, karena kali ini saya akan menyajikan permainan pembukaan Sisilia Naga yang saya rangkum dari buku-buku ini. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran-pelajaran tentang Sisilia Naga ini, yaitu topik saat ini 9 tema taktik untuk putih. Ada banyak perangkat taktis yang bisa digunakan putih dalam mengejar raja musuh. Nah, di sini ada 9 taktik buat putih. Ini perlu diperhitungkan oleh Anda dalam perhitungan permainan tengah. Yang pertama, lompatan terkenal kuda ke D5. Yang kedua, kelemahan di F7. 3, pengorbanan benteng di H7. 4, kuda yang mematikan. 5, kelemahan baris belakang hitam. 6, pembelung raja ke H8. 7, mendobrak di E5. 8, mendobrak di F5. 9, pengorbanan di F6. Taktik yang pertama adalah lompatan yang terkenal kuda ke D5. Di antara pelajaran menyakitkan dari pembelajaran seorang dragoners adalah menjadi korban kuda D5 yang menghancurkan. Dalam bentuknya adalah seperti ini: E4, C5, kuda F3, D6, D4, makan, kuda makan D4, kuda F6, kuda C3, G6, gajah E3, gajah E7, F3, kuda C6, menteri D2, rokade panjang, makan, menteri A5, raja B1, gajah E6. Nah, kesalahan hitam adalah gajah E6. Maka putih menjawab dengan kuda D5. Menteri makan, kuda makan dulu, skak langsung, raja ke H8, dan benteng makan D2, menang 1 pion. Biasanya trik ini lebih halus dalam penerapannya, seperti pada contoh permainan berikut antara Scherzer melawan Larsen di New York Open tahun 1988. Hitam dihadapkan pada pertahanan yang sulit. Putih mengancam akan merobek sayap raja dengan H makan G6. Apa yang bisa dilakukan tentang ini? Ada 2 pilihan. Pertama, hitam bisa makan bidak di H5, mengandalkan menteri di A5 untuk pertahanan. Ini yang dipilih Larsen adalah G makan H5. Sebetulnya langkah yang lebih benar adalah kuda makan D4. Ya, ini rencana mengikat gajah putih untuk makan D5, ya, D4, lalu tukar jam makan. Idenya adalah untuk menutup lajur H dan memajukan bidak ke G5. Menteri makan. Nah, G5 ini idenya ini. Kuda D5, benteng E8, menteri E3, F6, F4, E6, C3, G makan F4, makan F4, E6, menjaga pion G4 sekaligus musuh menteri, menteri H6,
lalu benteng E7, kuda D5, benteng F7, benteng D ke F1, menteri D8. Memberikan waktu yang cukup untuk membawa gajah ke E6 dan nantinya bisa ditukar dengan kuda D5. Posisi hitam pasif ya, tetapi tidak berbahaya. Setidaknya bisa untuk mencapai remis. Kita lanjutkan partainya ya. Setelah G makan H5, putih menjawab kuda makan C6, B makan C6, kuda D5. Ini sekarang kita lihat taktik lompat kuda yang kita sebutkan tadi ya. Hitam tidak bisa makan kuda ini karena langkah kuda E7 menang 1 pion, maka hitam menjawab dengan menteri D8. Coba kalau menteri makan D2 ya, kita lihat kuda makan menteri, raja ke H7, makan harus tutup, nggak bisa lagi. Nah, ada langkah perantara yaitu benteng makan gajah. Jadi dia membiarkan dulu, tidak makan menterinya, dan benteng ini tidak bisa dimakan oleh raja. Raja ke G7, baru benteng makan menteri D2. Dan sini putih unggul 1 perwira dengan posisi yang menang. Kita lanjutkan. Setelah menteri D8, putih melanjutkan dengan gajah H6 dengan ancaman menteri ke G5. Putih kita melanjutkan dengan F6, lalu benteng makan H5, C makan D5, kuda dimakan ya. Jika tidak makan tapi gajah E8, putih memundurkan bentengnya ke H4 ya. Kita lanjutkan. C makan kuda di D5, putih menjawab gajah makan G7, lalu raja F7. Kenapa kok enggak dimakan gajahnya? Kalau dimakan ya, maka putih akan melanjutkan dengan menteri H6, raja F7, menteri H7, raja H6, raja E6, maka E makan D5, skakmat. Atau jika tidak ke E6 tapi ke E8, maka menteri G6, benteng F7, benteng H8, skakmat. Oleh karena itu hitam langkahkan rajanya ke F7, dan di sini putih akan menjawab dengan gajah makan F8, menteri makan F8, menteri makan D5, E6, benteng H7, raja G8. Nggak mungkin ke E8 nya karena benteng akan kena dan mati juga ya.
Kita coba ya. Seandainya raja ke E8, maka menteri makan A8, tutup dimakan, dan skakmat. Ya, kita lanjutkan. Raja ke G8, maka menteri H5, ancaman menteri G6, maka hitam melanjutkan dengan gajah E8, benteng H8, raja G7, menteri H7, dan skakmat. Taktik kedua adalah kelemahan di F7. Sejak awal permainan, hitam harus hati-hati untuk melindungi kotak F7 yang rentan, yang terletak tidak jauh dari raja hitam. Meski hitam telah melakukan rokade, peta ini masih bisa menjadi titik fokus operasi daripada putih. Contoh di bagian ini harus berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa peta F7 harus selalu dilindungi, sebagaimana dalam permainan antara Almasi melawan Watson di Jerman tahun 1995. Pada posisi ini, ya, ketika gajah naga hilang dari papan, posisi fiancé itu sangat rentan. Meski semuanya terlihat baik-baik saja untuk hitam di posisi ini, putih memaksa langkah kuat, ya, dengan benteng makan F7. Sini hitam langsung menyerah, karena kalau kita lanjutkan benteng makan F7, putih menjawab menteri E8, tutup putri makan G6, raja H8, lalu menteri G7 skakmat. Jika benteng tidak memakan benteng F7, tetap yang lebih tepat meskipun kalah adalah menteri D4. Maka putih melanjutkan menteri makan D4, C makan D4, makan, lalu B4. Ini langkah kemenangan. Jadi akan memecah konsentrasi pada raja hitam antara mempertahankan atau mengambil pion di F6 atau mengejar pion bebas putih di sayap menteri. Kita lanjutkan. Makan A5, raja F7. Nggak mungkin menteri akan ke sayap menteri, karena kalau nggak gitu pion di F6 ini berbahaya. Tetap maju A6. Di sini hitam menyerah. Contoh partai lain antara Git melawan Barkatov, ya. Di sini kelemahan F7 bisa sangat kritis. Walaupun tanpa gajah petak terang pada diagonal A2 G8 dan tanpa menteri, invasi di F7 dapat dengan mudah terbukti fatal. Putih menang dengan melangkahkan benteng F makan F7, membuka pin, ya, sekaligus ancaman mat. Hitam melanjutkan benteng makan F7, lalu ada langkah perantara yaitu benteng D8, raja H7, lalu menteri makan G4. Menang kualitas yang perwira dan posisi juga. Jika kita melanjutkan dengan menteri makan E2, maka makan raja 8 skak, raja G8 skak mat, putih menang. Contoh lain antara Sapiro melawan Somoy. Di sini kotak F7 jelas merupakan targetnya, dan putih langsung menuntaskan dengan
benteng makan F7, raja makan F7, menteri D5. Jika menteri makan F7, maka menteri D8 tutup makan skakmat. Kita lanjutkan. Setelah menteri D5, kita menjawab dengan menteri E6. Karena jika menutup dengan gajah E6, maka menteri makan E5, benteng G8, gajah G5, makan putih menang. Atau jika putri menteri B4, maka menteri F6 skakmat. Kita lanjutkan. Setelah menteri E6, putih menjawab dengan benteng F1. Dilanjutkan. Setelah menteri E6, putih melanjutkan dengan benteng F1, gajah F6, ya. Karena jika hitam melanjutkan dengan raja G8, itu kesalahan besar karena benteng F8 skakmat. Atau jika putih melanjutkan dengan raja E7, maka gajah G5 tutup makan raja F7, gajah A8 skak, dan putih menang. Kita lanjutkan. Setelah gajah F6, putih melanjutkan pengorbanannya dengan benteng makan F6, raja makan F6, menteri D4, raja E7. Karena jika menteri nutup ke E5, maka gajah G7 makan dan putih menang. Kita kembali ke partainya. Setelah raja ke E7, putih menjawab dengan gajah G5, raja F7, gajah C4, benteng E8, menteri F6, raja G8, gajah H6, ya. Menteri tidak bisa dimakan karena pin. Lalu jika benteng E7, menteri F8 skakmat. Jika menteri makan C4, maka menteri G7 skakmat. Namun ada kalanya serangan terhadap F7 tidak selalu mematikan. Penting untuk diketahui bahwa ada kalanya bisa lolos dengan membiarkan musuh memakan pion di F7, bahkan dengan skak. Sebagaimana dalam partai ini, putih telah memberikan banyak tekanan di F7, tetapi sebagai mana aturan yang tidak bertahan dari menteri makan F7 jika pion masih di A7 dan G6, namun masih aman gajah di G7. Di sini hitam melanjutkan dengan kuda makan E3. Ini langkah yang sangat tepat, karena jika hitam menjalankan dengan benteng makan E3, maka dia yang akan kalah, karena kuda makan F7, menteri C5, kuda 6, raja 8, kuda 6,
balik lagi, skak lagi, balik lagi, ini remis. Jika hitam memaksakan untuk menang, tidak melangkahkan raja ke H8 tetapi makan, maka menteri memakai F7, raja H8, menteri E8 skak, raja G7, lalu benteng F7 skak mat. Untuk itu yang langkah yang paling tepat adalah kuda makan E3. Dilanjutkan menteri makan F7, raja H8, benteng F3, benteng D1 skak, raja H2, kuda F5 untuk membuka pertahanan putih, sekaligus juga untuk menyederhanakan bangunan karena hitam sudah menang 1 perwira. Kuda makan menteri makan E7, menteri B8 skak, G3, lalu menteri C8, dan hitam menang 1 perwira dengan posisi yang masih bagus, dengan raja yang aman dibandingkan dengan raja putih yang sangat terbuka. Tema ketiga adalah pengorbanan benteng di H7. Karena putih membutuhkan lajur atau jalur H terbuka untuk menyerang raja hitam, Anda harus berhati-hati terhadap pengorbanan benteng di H7 yang dapat mempercepat serangan dengan kuat. Bahkan ketika peta H7 tampaknya dipertahankan dengan baik, itu dapat dihancurkan jika putih bersedia melakukan pengorbanan yang diperlukan sebagaimana dalam partai berikut ini. Putih semuanya terbatas waktu karena hitam telah siap untuk menguasai sayap menteri. Ada balasan dari hitam di sayap menteri, maka putih harus segera menyelesaikan untuk menuju kemenangan. Langkah dari putih adalah benteng makan H7, raja makan H7, benteng H1, raja G7, kuda F4, dan hitam tidak bisa mempertahankan G6. Contoh, gajah F7, menteri H6, raja G8, lalu menteri makan H8. Maka jika gajah F5, maka putih menjawab dengan E makan F5, raja F7 untuk melarikan diri. Ternyata kedahuluan oleh putih dengan menteri makan raja F8, lalu kuda E6 skakmat. Jika hitam melangkahkan benteng G8, maka putih melanjutkan dengan menteri makan G6, raja F8, kuda E6 skakmat. Jika E5, maka putih menjawab dengan menteri makan G6, raja F8, benteng makan H8, kuda G8 makan raja E7, menteri G7 skakmat. Atau bisa juga setelah benteng makan H8, raja E7 tetap aja dengan menteri G7 skakmat. Keempat adalah kuda yang mematikan. Formasi naga tidak memberikan banyak dukungan ke peta E7. Putih dapat mencoba menyerangnya di lajur E, tetapi itu tidak dapat dilakukan selama masih ada pion putih di E4. Menggunakan gajah di G5 juga tidak efektif sebagian besar karena
kuda di F6 melindungi peta itu atau menghalangi peta itu. Rencana penyerbuan yang paling efektif adalah kuda D5. Taktik terkenal yang telah kita jelaskan sebelumnya, tetapi ada kalanya putih bisa mencapai E7 melalui F5 meskipun ada pion di G6. Mari kita lihat contoh partai yang menjelaskan hal tersebut, yaitu antara Trishovan melawan Ray. Di sini, meskipun perkembangan hitam terbatas, dia punya banyak alasan untuk tetap optimis. Kuda kotak, maksudnya kotak atau peta di F7 dipertahankan untuk saat ini, dan kuda di D4 sedang diserang oleh hitam. Tentu saja, jika kuda bisa pergi ke F5, akan ada banyak hal yang perlu dikhawatirkan oleh hitam. Meski begitu, gajah dan pion G memberikan pertahanan yang cukup. Atau apa yang terjadi? Setelah putih menjalankan kuda F5, hitam tidak bisa mengambil kuda tersebut, karena kalau menteri makan maka langsung skakmat. Atau kalau diambil maka menterinya yang kena. Nah, oleh karena itu kita melanjutkan dengan menteri C5 skak, gajah E3 ngancam langsung, menteri C7, kuda H6, raja G7, lalu benteng makan F7, skak mat. Tema kelima adalah kelemahan di baris belakang hitam. Formasi fianchetto biasanya tidak memberikan kesempatan bagi putih untuk mematkan di baris belakang, kecuali ada gajah atau menteri di H6 yang mengendalikan G7. Perangkat taktis yang sangat berguna diilustrasikan pada posisi berikut. Meskipun putih kalah perwira, tapi dia menguasai permainan yang sangat menguntungkan bagi dia. Seperti dalam permainan antara Richter melawan Eugel. Di sini putih melangkahkan menteri A8, terpaksa dimakan, lalu benteng makan A8, skak mat. Namun dalam beberapa kasus raja hitam dapat didorong sampai ke tengah papan, kemudian pion di D6 dan membatasi jalur pelarian raja hitam. Sebagaimana terlihat di permainan berikut ini. Pada posisi ini menunjukkan sejumlah tema penyerang yang penting. Di sini hitam menjalankan A4. Hitam memiliki rencana mematkan yang mewujudkan jika putih menangkap menteri. Contoh, benteng makan, lalu benteng I1 skak, tutup, makan, raja B2, A3 skak mat. Untuk itu putih harus betul-betul mempertimbangkan hal tersebut dan menawarkan pengorbanan yang menjadikan dia memenangkan permainan, yaitu dengan benteng G makan F7, dimakan, makan, lalu langkah kunci adalah menteri F3, raja E6, dan benteng makan A8 menang.
Tema yang keenam adalah pembelokan raja ke H8. Hitam mungkin memiliki ruang untuk melarikan diri ke tengah, tetapi terkadang raja dapat terjebak pada ide raja dengan menariknya ke H8. Bahkan ketika pengorbanan diperlukan untuk melakukannya. Nah, taktik ini merupakan bagian penting dari serangan putih di sepanjang jalur H. Sebagaimana terlihat di permen ini, di sini putih menjalankan benteng H6, H8 ya. Raja makan H8. Jika hitam menjalankan gajah makan H8, maka menteri makan G6, tutup, menteri makan F7, raja H7, benteng H1, kuda 5, benteng makan H5, skakmat. Balik ke partai. Putih di sini melanjutkan dengan gajah makan F7 dan hitam benteng G8, benteng H1 skak, kuda H5, benteng H5, G makan H5, menteri makan H5, tutup, makan skakmat, dan putih menang. Tema ketujuh adalah mendobrak E5. Memajukan pion atau bidak ke H5 adalah komponen standar strategi putih dalam serangan Yugoslavia. Ini sering diimplementasikan sebagai pengorbanan, memungkinkan hitam untuk menangkap atau makan pion dengan kuda di F6. Lalu putih memajukan pion G, mengusir kuda, dan membuka lajur H. Permainan singkat berikut ini menunjukkan betapa mudahnya bagi putih untuk membangun serangan ini. Putih melangkah E4, jawab C5, kuda F3, D6, D4, C makan D4, kuda makan D4, kuda F6, kuda C3, G6, gajah E3, kuda C6, F3, gajah G7, menteri D2, rokade panjang, kuda makan D4, kuda makan D4, gajah makan D4 ya. Gajah E6, raja B1, menteri C7, H4, benteng FC8, H5, kuda makan H5. Lalu gajah makan G7, raja makan G7, G4, kuda kembali ke F6, menteri H6, raja G8. Nah, sekarang tema sekarang ini adalah mendobrak dengan E5. Ini memberi kesempatan untuk membuka lajur D agar supaya raja tidak akan menyeberang sana, sekaligus juga untuk mengaktifkan gajah terang putih untuk ikut andil dalam menyerang ke sayap raja hitam. Dilanjutkan D makan E6, G5, kuda 5, gajah D3, E4. Apa yang dilakukan oleh putih? Ya, putih tetap sesuai dengan rencana semula. Benteng makan kuda di H5, G makan H5, kuda makan E4. Ancaman nanti kuda F6, lalu gajah makan
di H7 dan serangkaian langkah mat. Sini kita melanjutkan dengan menteri F4. Rencana putih tetap dijalankan dengan kuda F6, makan F6, gajah makan H7, raja 8, gajah F5. Ini penting ya, untuk menghalangi menteri F4 agar supaya tidak bisa mendukung F6. Raja G8, skak, raja ke F8, skak, raja E7, maka G makan F6, skak mat. Ini pentingnya gajah ke F5. Tema ke-8 adalah mendobrak di F5. Putih menggunakan pendobrakan di F5, bukan H5 dalam contoh ini. Nah, ini mengilustrasikan strategi lain yang tersedia untuk putih dalam variasi Soltis. Salah satu faktor penting adalah benteng D C5 yang ditempatkan dengan indah untuk serangan dan pertahanan. Sepertinya kehilangan pengaruhnya di baris ke-5. Itu bukan lagi pembela sayap raja. Serangan putih datang dengan cepat dan ganas, dan hitam tidak punya waktu untuk bernapas, sebagaimana dalam permainan antara Markovic melawan Payen. Putih melanjutkan dengan F5, membongkar pertahanan raja hitam. G makan F5, gajah makan F5, gajah makan F6, F6 bukan F5. Jika E yang makan F6, maka kuda makan F5, gajah makan F5, E makan F5, benteng makan F5, gajah makan C4, benteng C5, lalu kuda makan B5, F5, dan benteng makan D6. Bagus untuk putih. Kita lanjutkan. Setelah gajah makan F6, E makan F5, lalu benteng makan F5. Ini langkah bagus ya. Karena jika hitam melanjutkan dengan gajah makan D4, maka menteri makan G4, raja H7, menteri H5, raja G7, benteng G1, menteri F6, menteri G5, menteri E5, gajah makan benteng makan D4. Langkah bagus sekali dari putih untuk menghilangkan penjaga atau yang mempersulit putih ya. Maka dilanjutkan dengan raja makan D4, putih menteri F4, skakmat. Jika raja tidak makan ya, tapi dia sudah kehilangan satu perwira, tapi untuk memperpanjang nafas dengan D5, maka menteri F4, raja F6, benteng makan D5 ya, dengan ancaman skak mat. Kita lanjutkan. Setelah benteng makan F5, putih menjalankan menteri makan G4, benteng
ke G5. Inilah langkah kritis ya, di mana putih memiliki daya tembak yang cukup jauh di sayap raja, sehingga menteri dapat dikorbankan untuk memastikan bahwa kedua lajur sisi raja akan terbuka lebar. Maka putih menjalankan H makan G5, gajah makan G4, G makan F6, E makan F6. Di sini menteri putih ditukar dengan benteng dan kuda hitam. Jika hitam menjawab dengan kuda E5, maka benteng DG1, menteri D7, lalu kuda D5, benteng E8, benteng H5, kuda G6, benteng G5, E6, kuda F4, raja ke F8, lalu benteng makan gajah di G4 dan menang. Kemudian ada langkah lain selain kuda E5 atau E makan F6, yaitu gajah makan D1. Ya, jika gajah makan D1, maka kuda C6, gajah F3, kuda makan E7, menteri makan, skak, raja 7, F makan E7, benteng E8, kuda makan B5, kuda E5, kuda A7, benteng makan, lalu kuda ke C8, benteng D7, kuda B6, dan putih menang dengan pertimbangan menang 1 pion dan bidaknya kuat, artinya tidak terpecah sebagaimana bidak hitam. Di samping itu juga raja hitam terbatasi oleh benteng putih. Kita lanjutkan. Setelah E makan F6, maka benteng DG1, F5, benteng H5, mencegah menteri ke G5, lalu benteng E8, ya, kita mengaktifkan bentengnya. Sekarang putih harus hati-hati terhadap ancaman benteng E1. Gajah makan C4, B makan C4, benteng makan F5. Tidak bisa dimakan karena gajah hitam kena pin. Menteri H4. Jika hitam melangkahkan benteng E1, maka benteng makan E1, gajah makan benteng F5, kuda makan, menteri G5, kuda E3, F5, raja D2, F4, kuda makan C4, F3, kuda E3, menteri H4, benteng G1 skak, raja F7, benteng ke G4, menteri F2, raja D3, dan serangan balasan dari hitam habis. Artinya yang menang dalam hal ini adalah
putih. Karena F3 bidak ini sulit sekali akan menjadi promosi karena ada kuda di E3 sekaligus juga nanti ada ancaman benteng di jur F. Kita lanjutkan setelah menteri H4, kuda F3, menteri H6, ya. Menteri H6. Adapun kalau hitam menjawab dengan menteri H3, maka benteng G5 skak, raja F8, benteng 5 makan G4, menteri makan F3, skak, raja E7, lalu benteng I1, raja D7, dan benteng G makan E8, putih menang. Kita lanjutkan, hitam melanjutkan dengan menteri H6, putih melanjutkan dengan raja D1, lalu menteri G6, kita kembali lagi umpama seperti tadi, benteng I1 maka menteri makan I1, menteri E6, kuda E5, dan jika menteri makan F5 maka kuda makan G4. Posisi hampir sama dengan yang tadi, artinya bagus buat putih. Baik, kita lanjutkan setelah menteri G6 tadi, setelah menteri G6, putih melanjutkan dengan benteng makan G4, makan, lalu skak, menteri terpaksa dimakan, makan sama kuda D5. Ini permainan akhir yang sangat menarik ya, butuh penguasaan permain akhir yang tinggi untuk memenangkan permainan ini ya. Sini lalu kuda ke F3 mencegat D4 ya. Lalu F5 dan kuda D4 ancam, dilanjutkan F4. Ini ada langkah perantar yang bagus sehingga putih berani makan kuda D5, yaitu raja D6 dipin, maka putih melanjutkan kuda E7 skak, raja F7, kuda EC6, dan kuda terjaga tidak bisa diambil oleh benteng. Benteng D5, raja E2 untuk menghindarkan pin supaya dia bisa berperan aktif di tengah dalam permainan akhir ini. Raja E8, raja F3, raja D7, raja makan F4, raja D6, raja E4, benteng G5, kuda makan A7, benteng A5, kuda ke B5 skak, raja C7, A3, dan putih menang. Naik dengan ancaman ke B4, sehingga ada dua bidak bebas yang sulit sekali dihadang oleh hitam. Tema yang terakhir, yaitu yang ke-9, adalah pengorbanan di F6. Sama halnya dengan hitam yang memiliki tipe pengorbanan, putih dapat mempergunakan pengorbanan di F6 untuk menghancurkan pertahanan terpenting dari sayap raja hitam. Memang ini tidak terlalu umum karena benteng adalah penyerang yang baik dan tidak menyerah tanpa kompensasi yang jelas. Kita lihat di
bangunan ini antara Raitanan melawan Kaupinan. Putih melanjutkan dengan benteng DG1, ya. Lalu dijawab hitam dengan H4. Di sini putih mencoba untuk merobek pertahanan Raja Hitam dengan E6. Dilanjutkan dengan Menteri A5. Jika hitam melanjutkan dengan gajah makan E6, maka putih melanjutkan dengan gajah D4 untuk menukar pertahanan atau gajah naga yang kuat sehingga melemahkan sayap Raja Hitam. Untuk itu kita melanjutkan dengan Menteri A5 yang dijawab dengan E makan F7 oleh putih, makan juga oleh Raja. Benteng F1 tutup dengan gajah F6, lalu kuda D4, Raja G7 agar supaya gajah naga bisa bebas dan raja tidak dipin oleh benteng. Kuda D makan B5 ke B5, benteng D8, lalu benteng makan F6. Ini yang topik kali ini adalah pengorbanan di F6. Dalam hal ini dilakukan oleh benteng putih. Dilanjutkan dengan E makan F6, benteng F1, lalu D5, gajah D4, benteng ke C6 untuk menjaga peta F6, ya. Karena jika putih melanjutkan dengan benteng makan D4, menteri makan D4, menteri B6 makan kuda C7, lalu D4, kuda ke D5, dan kuda lebih baik dari gajah dan bidak. Sini putih lebih unggul. Kita lanjutkan saat benteng hitam ke C6. Di sini putih melanjutkan dengan kuda makan A7, benteng E6, kuda balik lagi ke B5, gajah F5. Di sini putih mengorbankan bentengnya lagi dengan benteng makan gajah F5, makan, dan menteri ke G5 skak nggak bisa dimakan karena raja kena pin oleh gajah D4. Sini raja ke F8, ke F7, dan menteri makan H5, raja kembali lagi, skak lagi, balik ke F7, baru makan F5, benteng G6, menteri makan D5. Sedikit demi sedikit bidak hitam dihabisin oleh putih. Lalu menteri A6, gajah E4, benteng juga tidak bisa makan kuda karena raja kena pin. Dilanjutkan dengan menteri
C6 diadu agar lebih sederhana, tapi hal ini tidak mempengaruhi hasil akhir ini, yaitu putih melanjutkan dengan kuda D6, raja E7, lalu skak dengan kuda F5, balik skak dengan kuda B ke D6, terpaksa ke G6 karena nggak mungkin kembali ke E7 karena ada kuda di F5, maka putih makan benteng dan menang perwira sekaligus posisi yang sangat bagus. Dan seandainya menteri menskak ke H1 tidak ada apa-apanya karena raja putih aman. Terus skak menteri B4 sudah aman, tidak bisa diskak lagi oleh menteri hitam. Dan sekarang ancaman double di F6 ya, Anda ditutup dijaga dengan benteng, maka kuda A4 menteri hitam akan kena garpu dan putih menang. Terima kasih telah mengikuti pembahasan materi kali ini yang panjang ya, karena saya ingin para dragoners betul-betul memahami strategi besar di sisi lain naga ini dengan pemahaman yang utuh, tidak sepotong-sepotong, sehingga paham betul gambaran besarnya sebelum nanti saya juga akan membahas permainan-permainan sisi lain naga yang lain. Pembahasan minggu depan masih bicara tentang teori-teori yang diseling contoh-contoh seperti pembahasan selama ini. Maka ikuti terus channel ini agar Anda menjadi dragoners yang ibaratnya pendekar yang pilih tanding yang akan disegani oleh lawan-lawan Anda. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.